Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kita ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya lanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar bab baru, yaitu akuntansi perusahaan dagang, ya. Akuntansi perusahaan dagang pasti berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Yang paling kelihatan bahwa perbedaannya adalah pada akunnya. Ada akun yang hanya ada di perusahaan dagang, yaitu akun apa kemarin? Akun persediaan barang dagang. Ini tidak ada di perusahaan jasa. Kemudian karakteristik yang lain atau ciri khas yang lain dari perusahaan dagang adalah bahwa nanti di dalam menghitung laba rugi, ya, kita tidak seperti perusahaan jasa hanya mengenai jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, tetapi kita harus menghitung apa yang dinamakan harga pokok penjualan. Nanti ada rumusnya. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa perusahaan dagang itu kegiatannya hanya membeli dan menjual saja, tanpa merubah bentuk, ya, tanpa merubah bentuk. Kemudian perbedaan yang lain juga bahwa dalam membuat laporan rugi laba nanti dapat berbentuk single step dan multiple step. Itu yang perbedaan yang ciri khas antara perusahaan dagang dan jasa. Kemudian kalian kemarin juga sudah mempelajari bahwa perusahaan dagang itu, ya, bisa dilaksanakan secara tunai, bisa juga dengan kredit. Kalau tunai, cash and carry, barangnya kalian serahkan, uangnya kalian terima. Tapi juga bisa juga dengan kredit. Nah, yang kredit ini harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, ya, kesepakatan dalam pembayaran misalnya. Kalian masih ingat, ya, kalau kesepakatan pembayaran tentang pembayaran itu artinya bahwa si pembeli itu minta tempo waktu. Kalau minta tempo waktu itu harus disepakati berdua. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Tempo yang diminta oleh pembeli, ya, yang disepakati oleh penjual itu ada yang namanya dengan syarat apa, masih ingat? 2x10% N30, ya. Kemudian yang kedua 2x10, 1x15 N30 dan seterusnya. Kalian lihat lagi, dibaca lagi di buku apa yang paling kalian yang ibu berikan, ya. Jadi syarat-syarat pembayaran yang secara kredit. Kalau 2x10 N30 artinya apa kemarin? Yaitu jika membayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan dapat potongan 2%. Kemudian jangka waktu pembayarannya diberikan waktu 30 hari dan seterusnya. Ibu tidak akan ulang lagi, silakan baca lagi. Kemudian syarat penyerahan barang, ya. Nah, syarat penyerahan barang ini ada dua. Siapa yang masih ingat? Ya. Syarat penyerahan ini berkaitan dengan risiko, ya, dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Kalau itu menjadi tanggungan penjual, namanya apa? Kalau itu menjadi tanggungan pembeli, risikonya namanya apa? Lihat di buku catatanmu. Sudah ibu jelaskan, bukan di contoh, ya toh? Oke, jadi ibu lanjutkan sekarang mengenai akun-akun apa saja yang ada di perusahaan. Ya, kita lihat akun-akun yang ada atau yang lazim dipergunakan dalam perusahaan dagang, baik itu perusahaan besar maupun kecil, itu biasanya, ya, yang pertama yaitu akun persediaan barang dagang. Ya, kemarin saya jelaskan, ya, akun ini hanya ada di perusahaan dagang. Nah, akun perusahaan dagang itu mencatat, perhatikan, untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang. Artinya, kalau kalian mau mulai usaha, itu kamu harus tahu persediaan apa barang dagangmu atau apa saja, jumlahnya berapa. Nah, persediaan barang dagang yang ada pada awal kalian usaha itu namanya persediaan barang dagang awal. Nah, tentunya nanti kalian harus menghitung laba rugi pada akhir tahun buku atau tutup buku. Nah, persediaan barang dagang yang ada pada akhir tahun buku disebut dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, bagaimana nanti pembukuannya? Nanti ibu ajarin, ya.
Yang kedua, akun yang ada di dalam perusahaan dagang, yang kedua adalah akun pembelian. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Ingat-ingat, semua transaksi pembelian barang dagang. Ya, barang dagang, bukan peralatan, bukan perlengkapan. Jadi akun ini hanya untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Oke. Yang ketiga, yaitu akun retur pembelian dan pengurangan harga. Kalian tahu retur dikembalikan, ya. Akun retur pembelian dan pengurangan harga digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagang yang telah dibeli dan pengurangan harga. Artinya begini, kalian pulang dagang beras ke Cirebon misalnya seperti kemarin. Ternyata setelah di rumahmu, ternyata ada yang keliru. Beras yang harusnya jenis Pandan Wangi misalnya tertukar dengan beras jenis lain, maka ini harus kamu kembalikan. Nah, pengembalian barang dagang yang sudah kamu beli tadi itu nanti dicatat di akun retur pembelian dan pengurangan harga. Ingat kata-kata pengurangan harga, artinya nanti akan mengurangi jumlah yang harus kalian bayar ke penjualnya. Ya, jadi pengurangan barang yang kamu kembalikan pasti harus dikurangi dong. Kalau kemarin kamu pulangnya 10 juta, yang kamu kembalikan 1 juta harus dikurangi 1 juta. Maka istilahnya namanya akun retur pembelian dan pengurangan harga. Pengembalian barang dagang yang sudah dibeli dan nanti disertai dengan pengurangan harganya. Jelas? Yang keempat, akun potongan pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian. Jadi nanti biasanya kamu dapat potongan pembelian, ya. Nah, semua potongan pembelian yang berhubungan dengan transaksi pembelianmu dicatat di satu akun, namanya akun potongan pembelian. Jelas? Baik. Yang kelima, akun beban angkut pembelian. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Jadi kalau kamu misalnya pulang tadi ke Cirebon naik truk, bus atau apa ya, dari Cirebon ke Jakarta itu kamu hitung berapa biaya angkutnya, ya. Nah, itu nanti dicatat di satu akun, jangan dicampur-campur. Yang namanya akun beban angkut pembelian. Jelas? Berikutnya, akun penjualan. Digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Ingat-ingat, transaksi penjualan barang dagang. Kalau akun pembelian tadi untuk mencatat apa? Ya, semua transaksi pembelian barang dagang. Kalau akun penjualan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Jalan? Ikutnya. Yang ketujuh, akun retur penjualan dan PA saya singkat, pengurangan harga. Ini sama dengan tadi akun retur pembelian. Kalau ini pembeli, ini penjual. Untuk mencatat semua penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual. Jadi misalnya kalian menjual barang beras, ya, ternyata pegawaimu selebor, keliru yang diberikan kepada mereka. Nah, barang yang mereka nggak mau menerima karena salah kembalikan pada kalian. Nah, itu nanti dicatat di akun tersendiri, yaitu akun retur penjualan dan pengurangan harga untuk mencatat penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual. Misalnya yang kamu terima dibandingkan itu 1 juta, ya harus kamu kurangi biaya 1 juta, sama dengan retur pembelian tadi. Jelas? Berikutnya, yang ke-9, akun potongan penjualan untuk mencatat semua transaksi yang ada potongan penjualannya. Jadi nanti kalau kalian menjual, memberikan potongan juga sama dengan akun potongan pembelian tadi, dicatat di akun tersendiri, jangan dicampur-campur, ya. Sederhana memahaminya. Yang terakhir, yang ke-9, akun beban angkut penjualan, ya. Kalau ini tadi ada akun beban angkut pembelian, kalau ini untuk beban angkut penjualan sama. Untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dijual apabila penjual yang menanggung biaya angkut barang dagang. Jadi
Jadi kalau biaya angkutnya itu yang menanggung penjual, maka harus kamu catat tersendiri di akun biaya angkut penjualan. Ya. Jadi 9 akun ini yang biasa digunakan atau yang lazim digunakan oleh perusahaan dagang dalam operasional mereka, dalam operasional perusahaan. Ya, sekali lagi nanti dalam bukunya jangan campur-campur, ada ya baca dulu yang teliti soalnya. Kamu baca dulu yang teliti soalnya. Di kuncinya di satu, teliti. Kalau kamu tidak teliti, ya nanti kamu sih salah pembukuannya. Ya. Jadi ada 9 akun ya yang lazim digunakan dalam perusahaan dagang, baik itu perusahaan besar maupun kecil ya, selama operasional perusahaan. Sudah kan pemahamannya? Baik, lanjut. Tadi Ibu sampaikan bahwa perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu bahwa kalau perusahaan dagang itu hanya yang kegiatan misalnya membeli dan menjual. Ya, sekarang contoh transaksinya seperti apa? Nah, buktikan contohnya. Ada beberapa. Yang pertama adalah transaksi pembelian barang dagang. Oke, pembelian barang dagang. Kalau kalian dagang membeli, bisa ngutang, kredit kan? Bisa juga tunai. Kalau yang ngutang tadi kan ada syaratnya apa? Oh, syaratnya 2/10 N30. Oh, syaratnya EOM, artinya membayarnya pada akhir bulan. Atau syaratnya N/60, artinya kalian diberi batas waktu jangka waktu 60 hari membayar tapi tidak diberi potongan. Ya. Nah, demikian juga kalau membaca soal nanti transaksi perusahaan dagang dibaca dulu. Ya. Apakah pembayarannya secara tunai atau secara kredit? Nah, kalau pembelian barang dagang secara tunai, perhatikan ini contoh soalnya ya. Tanggal 2 April 2019 membeli barang dagang seharga 1 juta. Jadi tanggal 2 April membeli barang dagang seharga 1 juta rupiah. Kalau itu pembeliannya tunai, ya jika pembelian tunai artinya jadi ya tunai itu cash and carry, ada uang ada barang. Jurnalnya, perhatikan jurnalnya, pembelian debit, ya, Ibu tidak memakai kolom, tetapi menulisnya seperti ini kan sudah tahu. Pembelian debit 1 juta, karena ini transaksi tunai, mengambil dari kas, kasnya berkurang, masih ingat, dicatat di sebelah kredit. Apa Ibu cara menulisnya perhatikan agak ke kanan ini, menjual balik kas ini kredit. Maka kemarin yang kalian salah, pas Ibu tulisi pencatat debit dan kredit harus dibedakan, ya. Perhatikan cara menulis debit dan kredit. Debit itu agak mendahului tanggal, ya. Yang kredit mendahului garis tanggal, ya. Di pembelian debit kamu membeli, akun pembelian bertambah, dicatat sebelah debit. Tunai, kas uangmu berkurang, kas berkurang, dicatat di sebelah kredit. Maka kalau pembeliannya secara tunai, jurnal umumnya pembelian debit kas kredit 1 juta rupiah. Dengan kata lain, kalau pembelian bertambah dicatat sebelah debit, kas berkurang akan membayar ambil dari kas catat sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Kalau itu pembeliannya tunai. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu ngutang? Kalau transaksinya secara kredit, jika pembelian kredit, perhatikan jurnalnya, pembelian tetap debit, ya, tambah debit. Nah, sekarang utang, belum kamu bayar, berarti kamu punya utang. Utang bertambah, masih ingat dicatat di sebelah kredit. Utang dagang, ya, bukan utang usaha, ya, utang dagang kredit 1 juta rupiah. Lihat perbedaannya, ya. Kalau transaksinya tunai ini kas yang berkurang. Kalau transaksinya kredit, utangmu bertambah. Utang bertambah dicatat sebelah kredit. Aku pembeliannya sama tetapi sebelah debit. Jelas? Oke. Contoh yang lain, yang kedua. Jika penjualan barang dagang,
Kalau menjual barang dagang sama dengan juga membeli. Menjual bisa tunai, artinya kamu ngasihkan barangnya, uangnya kamu terima. Tetapi juga bisa barangnya sudah kalian berikan, orangnya minta waktu, minta tempo. Bagaimana pembukuannya, pencatatannya? Perhatikan, tanggal 3 April 2019 menjual barang dagang kepada PT Maju seharga Rp1.400.000 dengan syarat 5/10 N/30. Ibu jelaskan dulu. Tanggal 3 April ya, menjual barang dagang kepada PT Maju seharga Rp1.400.000 dengan syarat ya. Ini kalau tunai ya, kalau tunai pembukuannya lihat. Kas menjual tunai, jadi kamu menjual barang yang kamu hasilkan, uangnya kamu terima, kasnya bertambah di sebelah debit, di sebelah debit, Rp1.400.000, barangnya kamu serahkan, penjualan kredit kalau tunai. Ya. Kemudian ya, kalau kredit ya dengan syarat ini misalnya, kalau kredit perhatikan sama seperti tadi, kalian menjual barangnya sudah kalian berikan, tetapi dia belum bayar. Berarti kamu punya hak untuk menagih, punya tagihan. Tagihan apa? Piutang. Kalau kamu menjual uangnya belum diterima, piutangmu bertambah. Masih ingat? Piutang bertambah dicatat sebelah debit. Maka jurnal umumnya kalau itu penjualan kredit, piutang dagang debit, penjualan kredit. Penjualannya tetap sama di sebelah kredit. Kalau tunai dikasnya sebelah debit, kalau kredit piutang dapatnya sebelah debit. Bisa bedakan kan? Jadi dengan kata lain, saya ulangi, kalau membelinya secara kredit, kamu punya utang. Sebaliknya kalau kamu menjual secara kredit, kamu punya tagihan piutang. Tetapi kalau tunai pasti ada dari kas. Kalau membeli tunai kasnya berkurang sebelah debit. Kalau kamu menjual, pedagang menjual, kasnya bertambah sebelah debit. Ya. Oke, jelas? Baik. Contoh yang ketiga, penerimaan potongan penjualan. Contoh soalnya, tanggal 7 April 2019 membeli barang dagang seharga Rp2 juta dengan potongan tunai 5%. Jadi ya, tanggal 7 April kalian membeli barang dagang harganya 2 juta, tapi kamu udah potongan 5%. Hitung dulu potongan tunai ya. Potongan tunainya 5% kali 2 juta sama dengan 100.000. Maka pencatatan pembukanya lihat, pembelian 1.900.000. Dari mana ini? Dari 2 juta dikurangi potongan yang kamu dapatkan dari 100.000. Maka pembelian ya tidak 2 juta tetapi 1.900.000 tunai, kas kredit 1.900.000. Ini potongan tunai, jadi kamu dibayarnya tunai. Jelas? Baik. Transaksi yang berikutnya, pemberian potongan penjualan. Transaksinya tanggal 7 April 2019, pelunasan penjualan barang dagang kepada PT Maju sebesar Rp1.400.000. Nah, ini saja. Ini hubungannya dengan ini. Hubungannya dengan ini. Jadi kamu menjual barang dagang, ya, kamu menjual barang dagang tanggal 3 April 19, ini syaratnya ini, ya, N30, jadi sampai dengan 3 Mei 19, 10 hari dapat potongan 5%. Jadi kalau kamu bayarnya batas tanggal 13 April
5%. Oke. Kemudian ini jangka waktu pembayarannya 30 hari. Ya, 30 hari. Nah, berarti kan kalian ya menerima pelunasannya tanggal 7 di sini. 7 April. Berarti ya kalian harus memberikan potongan penjualan sebesar berapa? Hitung potongan penjualannya. Potongan penjualan berapa persen? Oh, 5%. 5 per 100 kali 1.400.000 sama dengan 70.000. Nah, ini yang kamu berikan kepada pembelinya. Jadi uang yang kalian terima, yang kalian terima itu tidak 1.400.000, tidak sekian, ya, tidak sekian. Tetapi dikurangi yang kamu berikan potongan penjualannya, yaitu berapa? 1.400.000 dikurangi 70.000 sama dengan 1.330.000. Ya, hitung dulu potongan penjualannya, karena ini batasnya tanggal 13, kamu menerima tanggal 7 dia sudah bayar, ya. PT Majunya sudah bayar tanggal 7. Oh, berarti PT Maju dapat potongan 5%. Nah, hitung dulu potongannya berapa. Kemudian hati-hati jurnalnya. Kalian menerima uang seharusnya 1.400.000 sudah dikurangi potongan penjualan. Yang kamu terima hanya 1.330.000 ini. Terus potongan penjualannya memberikan 70.000. Catat tersendiri tadi kan ada akun potongan penjualan. Mana tadi akun potongan penjualan? Ya, ada kan ini akun potongan penjualan. Ya. Lalu perhatikan, ya. Potongan penjualan yang kamu berikan dicatat di sebelah debit. Utang piutang dibukukan sebesar nilai nominalnya 1.400.000 kredit. Karena dia membayar, piutangmu berkurang. Piutang berkurang dicatat di sebelah kredit. Dan diingat-ingat, utang piutang dibukukan sebesar nilai nominalnya. Kalau nilai nominalnya 1.400.000 ya 1.400.000. Lalu jurnalnya, kas yang kamu terima, uang yang kamu terima bukan 1.400.000 tapi 1.330.000. Kamu terima uang, ya, kasmu bertambah, kas bertambah dicatat di sebelah debit. Potongan penjualan bertambah, kamu dengan potongan secara sebelah debit sebesar 70.000. 70.000 dari mana? Dari ini tadi, yang kita hitung, ya. Sehingga jurnalnya kas debit 1.330.000, potongan penjualan debit 70.000, piutang dagang berkurang sebelah kredit sebesar nilai nominalnya. Ingat-ingat, utang dan piutang dicatat dibukukan sebesar nilai nominalnya. Jelas? Sengaja Ibu berikan sedikit dulu mengenai contoh transaksi perusahaan dagang. Besok Ibu lanjutkan, ya. Tetapi sekali lagi, ini harus kalian pahami dulu. Kalian salin yang sudah Ibu berikan, disalin sambil dipahami. Ya, karena kita keterbatasan tidak tatap muka, maka pasti ada keterbatasan. Caranya supaya kamu bisa mengingat apa yang diberikan oleh gurumu, atau misalnya saya Bu Teresia, kamu harus catat lagi supaya apa? Memorimu juga aktif. Oh, ini. Nanti kalau tidak jelas, silakan tanya dengan Bu Teresia pakai WA-nya, tanya. Ya, jadi hari ini Ibu membahas mengenai akun apa saja yang ada di perusahaan dagang dan contoh transaksi perusahaan dagang. Besok akan minggu depan Ibu berikan lagi contohnya supaya kalian tahu. Nah, supaya kamu mudah mengingatnya, salin dan kamu baca lagi, ya, supaya bisa memahami. Karena perusahaan dagang
beda dengan perusahaan jasa. Harus lebih teliti. Karena ada akun-akun yang di perusahaan jasa tidak ada, hanya ada di akun perusahaan jasa. Jelas? Baik, saya ingatkan lagi. Yang mengumpulkan tugas, saya ulangi lagi, yang membuat tugas dan ulangan sudah banyak, tapi masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Bahkan itu belum pernah lihat, ada beberapa anak yang belum pernah lihat tulisannya seperti apa. Kenapa? Dia tidak pernah mengumpulkan. Bisa kaget nanti kalau Bu Teres berikan. Ya, jadi pokoknya kamu yang penting tuh nyatet, kumpulkan, pasti Ibu berikan nilai. Ya, supaya apa? Apa yang Ibu berikan itu bisa masuk pelajaran apapun. Kalau kamu tidak pernah ikut ya gurunya, apa ini nanya ini? Tahu nggak? Ya kalau masih ada nanya. Kalau artinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi diperingatkan apa yang Ibu berikan pelajaran hari ini kaitannya dengan pelajaran Ibu kemarin. Jadi kamu baca lagi, dan ini contoh transaksi perusahaan dagang. Besok akan Ibu lanjutkan. Tapi yang ini tolong disalin, tugasmu hanya ini saja. Ya, yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan karena waktumu sudah sangat mepet. Nanti mungkin bulan depan atau bulan ini sudah jadwal itu masih ada ujian praktek, kemudian ulangan semester, ujian sekolah, dan mungkin nanti ada tryout dan sebagainya. Ya, jadwal kelas 3 itu padat, waktunya hanya sampai April atau Mei. Ya, dan bulan ini nanti ada jadwal lagi, ada jadwal apa? Jadwal ujian praktek misalnya, ada ulangan umum semester, ada ujian sekolah dan sebagainya. Cara yang paling efektif, kalian harus prihatin karena tidak ada tatap muka, belajar mandiri dan aktif. Kalau tidak tahu, tanya pada gurunya. Tugas dari Bapak Ibu Guru, kalian kerjakan. Itu saja kuncinya. Bapak Ibu Guru tidak akan mempersulit kalian. Pokoknya kalau kamu ikut pelajaran, mengerjakan tugas, walaupun salah, nggak apa-apa. Bapak Ibu Guru itu sangat baik bagi kalian. Berapa waktu itu masih beri nilai. Jelas? Ya. Baik, Ibu saksikan hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan juga tekunlah belajar, waktumu hanya sebentar. Terima kasih, selamat pagi.